Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam perkuliahan kita yang kedua. Kali ini terkait dengan mata kuliah e-commerce ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan memberikan contoh. Kalau pertemuan pertama kita baru sekedar pengantar apa yang akan kita bahas. Pada pertemuan kedua ini kita akan coba langsung praktek, karena mata kuliah kita itu adalah praktek e-commerce. Tapi dalam hal ini saya akan mendemokan. Jadi ada mahasiswa untuk pertemuan ini silakan dilihat proses yang kita lakukan, saya demokan di awal, nanti silakan setelah selesai kuliah dipraktekkan. Jadi pada perkuliahan kita kali ini sudah saya share di Spada kita. Jadi saya share screen di Spada. Oke, ini pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun toko online itu secara lokal host ya. Apa aja yang kita butuhkan dan bagaimana caranya. Nanti setelah selesai di local host baru kita bicara bagaimana cara mengonline-kannya. Jadi kali ini kita coba menggunakan kombinasi WordPress sama plugin WooCommerce. Jadi setelah plugin ini ada lagi extension. Jadi kalau di WordPress itu kita mengenal istilah plugin, nanti ada juga extension gitu. Jadi kalau extension itu adalah lanjutan dari sebuah plugin. Jadi kalau plugin WooCommerce sudah kita install, nanti mungkin ada lagi tambahan-tambahan yang mencantol ke WooCommerce. Ada fitur-fitur yang bisa kita tambahkan di WooCommerce-nya gitu. Nah, apa aja yang perlu kita siapkan? Dalam hal ini, saya lebih suka memakai aplikasi web server yang namanya Web Server. Saya sudah download, mungkin adik-adik mahasiswa sudah menginstal namanya XAMPP dan lain sebagainya, atau aplikasi sejenis. Saya juga barusan download, fresh download, nanti kita coba, mudah-mudahan tidak ada kendala. Begitu juga WordPress, saya sudah download source WordPress-nya, download versi terbaru, barusan juga di-download. Dan begitu juga dengan WooCommerce. Mudah-mudahan saya coba download versi terbaru, mudah-mudahan kompatibel. Intinya kalau kita menginstal Web Server, nanti ada terkait dengan versi servernya WordPress versi terbaru, apakah mendukung versi server, versi MySQL, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan WooCommerce, pastinya kita cek minimum requirement-nya gitu ya. Kalau WooCommerce yang terbaru minimal misalnya pakai PHP 7 atau MySQL versi berapa. Nah, ini yang perlu kita cek. Jadi ini yang silakan di-download semuanya, nanti kita akan coba menginstal dari awal. Jadi yang pertama itu adalah WAM server atau WAM atau XAMPP ya. Ini fungsinya adalah sebagai web server. Karena aplikasi WordPress itu dibangun pakai bahasa pemrograman PHP, dan bahasa pemrograman PHP butuh server. Jadi kita mutlak menginstal web server ini gitu. Lalu kemudian kita install WordPress. Setelah install WordPress baru kita install plugin WooCommerce. Nah, setelah install plugin WooCommerce baru kita melakukan konfigurasi terkait dengan toko yang akan kita bangun. Jadi WooCommerce ya. Jadi mungkin pertama saya rasa kebanyakan kita di ITI banyak menggunakan XAMPP ya untuk untuk web servernya. Kita coba ya. Jadi saya sudah sediakan ini. Ini dia yang WAM. Ini ukuran filenya cukup besar ya, 454 mega. WooCommerce tidak terlalu besar ya, 8 mega. WordPress 13 atau hampir 14 mega. Jadi yang pertama yang kita install adalah WAM servernya. Kita coba install, mudah-mudahan lancar ya. Oke, kita install. Jadi double klik WAM servernya. Ini versi yang terbaru ya, WAM servernya gitu. Oke, ini kita yes. Bahasa Inggris apa aja pilihan bahasanya? Inggris, Prancis ya, Inggris aja ya. Oke, ini pasti kita baca dulu. Baca nggak baca tetap aja pilih ini ya. Terima ya, kok nggak bisa gitu. Next, kita next. Di sini katanya kalau seandainya kita menginstal yang versi terbaru, ini katanya perhatikan yang versi sebelumnya. Takutnya nggak sesuai ya kalau versinya upgrade ya. Ini nanti saya install di C-WAM, ini versi 64 ya. Oke, ini versi PHP yang dia support.
Apache, PHP 5, PHP 7, yang terbaru misalnya kita centang kalau kita butuh. Kayak yang terbaru aja satu kita install. Sini sudah ada PHP 7 sudah, 74 sudah ada juga sekarang. Berarti ini sudah ada ya 73 atau 72 deh saya tambahin satu. Kayak WordPress butuh 72 ke atas ya, jadi cukup lah. Database-nya oke, MySQL juga sudah terbaru, oke. Oke, jadi ini katanya butuh paling tidak 2 giga, waduh besar ternyata ya. Oke, kita install di WAM Server 64, install. Nah ini mungkin butuh waktu beberapa lama untuk beberapa waktu ya untuk menginstal dari WAM servernya, karena ini sebagai server yang akan nanti juga saya gunakan untuk pelatihan untuk materi kuliah pemrograman web dan seterusnya. Nah kemudian mungkin kita yang pertama bicara tentang WooCommerce ya. Kenapa kita memilih WooCommerce? Mungkin ada mahasiswa juga sudah paham bahwa WooCommerce itu salah satu plugin yang sangat luar biasa kalau untuk transaksi bisnis online kita, dan itu free dan open source gitu. Jadi banyak produk-produk aplikasi seperti WordPress dan lain sebagainya itu mensupport menggunakan WooCommerce. Mungkin dari sekian banyak aplikasi untuk e-commerce kita itu, mungkin WooCommerce salah satu yang paling banyak digunakan, paling besar, dan yang penting adalah dia didukung oleh komunitas gitu. Jadi setiap ada yang terbaru akan ada selalu pengembangannya gitu. Jadi WooCommerce ini salah satu yang kita sarankan untuk kita gunakan. Oke, sambil nunggu, ini cukup cepat ternyata ya. Lalu apa aja fitur yang ada di WooCommerce ya? Jadi misalnya ada manajemen produknya. Jadi WooCommerce juga bisa menjual berupa produk, nanti kita juga bisa menjual dalam bentuk file. Kayak kemarin kita bisa jual e-book gitu kan, kalau ada e-book gitu. Oke, Internet Explorer ini kita Oke, kita pilih yang lain lah ya, atau iya aja lah Internet Explorer sebagai defaultnya. Oke, nggak apa-apa. Oh, dipilih juga Notepad++. Oke, Notepad aja ya, Notepad++ ya ada. Oke, nggak apa tuh latihan ini biar aja dulu untuk kita install, jadi pada lama kita nunggu. Lalu apalagi yang ada di WooCommerce, jadi ataupun transaksi e-commerce yang lain, berikutnya adalah yang harus adalah metode pembayaran. Nah, pastikan nanti ke aplikasi-aplikasi kita mendukung metode pembayaran. Apa aja metode pembayarannya gitu. Nah, kalau di WooCommerce dia bisa sampai COD. Gitu. Ini how server work. Ada panduannya, instruction for use PDF. Oke, next. Oke, finish ya. Ini versi 32 ya. Kita lihat apakah sudah terinstall. Ada di bawah sini nih Opera. Ini udah. Oke. Kita cek ya apakah sudah terinstall atau belum. WAM server, kita jalankan WAM servernya. Oke, yes. Oke, ini ada ikonnya di bawah ya, ada huruf W besar nih. Warna merah berarti masih belum aktif sepertinya. Nah, ini katanya none of three service running, jadi tidak ada yang jalan satupun dari 3. Nah, itu baru. Oke, kalau sudah warnanya hijau, warna hijau ya, berarti sudah jalan nih WAM servernya. Artinya web server kita sudah jalan. Di sini juga ada phpMyAdmin untuk database, ada kita klik localhost. Tadi dia pakainya ini ya, Internet Explorer ya, Edge ya. Jadi saya pakai browser ini saja. Jadi saya ketik localhost. Nah, kalau kita ketik localhost sudah muncul seperti ini, berarti server kita sudah jalan. Nah, itu tanda salah satunya ya. Jadi di sini pun di bawah sudah ada mana WAM servernya nih. Nah, ini logonya, kita klik. Muncul localhost, muncul phpMyAdmin untuk mengelola phpMyAdmin ya, untuk mengelola database. Lalu ada adminer. Nah, ini belum pernah saya coba, baru sepertinya. Ada virtual cukup bagus, Apache 24, PHP 73 yang terinstall, MySQL 57, MariaDB 10. Kita juga bisa start, stop dan restart.
Tapi karena ini sudah jalan, begitu kita klik localhost, sudah muncul seperti ini. Muncul informasi Apache yang kita gunakan, ada juga dokumentasi PHP version sudah 7,3. Saya rasa sudah cukup untuk yang PHP WordPress yang terbaru. Oke, nanti data-data kita ada di sini di Your Project karena sekarang belum ada. Nah, kalau kita menggunakan WAM server, tadi kita menginstalnya di C ya, di C. Nah, ini di sini. Di sini dia install tadi di WAM 64. Lalu folder kita nanti kita bikin di dalam folder www. Mungkin ini beda dengan di XMPP ya, di HTTP ya, htdoc ya. Di www. Nah, di sini yang kita bikin folder kita. Misalnya kita bikin nanti saya bikin new folder. Ini saya bikin dia toko MIB ya, toko MIB misalnya kayak gitu. Nah, di situ akan kita install yang pertama adalah WordPress kita. Jadi sambil menunggu yang tadi, kita ambil lagi file WordPress kita tadi di ini ya, kita install WordPress. Ini mungkin kita ekstrak, lalu kita ekstrak to ya. Ekstrak to, kita pilih posisi yang tadi di C, di WAM, di folder www, kita masuk ke toko MIB ya. Jadi biar nanti ada folder yang lain, kita bisa aja langsung di folder www, tapi nanti untuk satu itu aja gitu kan. Kita ingin ada folder yang lain nanti itu webnya kita. Oke, kita ekstrak. Kita lihat di ini kelihatan ya di sana? Halo, kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita masuk ke toko MIB. Nah, ini WordPress-nya sudah tercopy semuanya. Tapi kita jangan bikin folder lagi di sini, karena kita sudah bikin folder juga ya. Jadi mungkin ini saya pindahin aja. File atau shot dari WordPress ya, Ctrl X, saya pindahkan aja langsung ke sini. Jadi dia langsung di sini aja. Oke, jadi yang WordPress-nya ini saya delete. Oke. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, perhatikan di sini sudah mulai ada toko MIB ya. Tadi belum ada gitu, karena kita masih kosong. Nah, sekarang kita mau menginstal WordPress-nya. Mungkin saya buka satu lagi nih biar dipisahkan, berarti localhost / toko MIB. Jadi kalau sudah aktif web servernya itu perlakuan sama aja kalau kita pakai XMPP dan lain sebagainya, pakai localhost atau pakai 127.0.0.1 gitu kan. Nah, sekarang kita sudah kopikan masternya WordPress ke folder toko MIB. Jadi sekarang kita coba buka localhost toko MIB, apa yang terjadi? Apakah berjalan instalasi WordPress? Nah, iya. Nah, ini dia jalan instalasi dari WordPress. Nah, ini kita tinggal milih nih. Mau pakai bahasa apa? Ini untuk instalasinya aja ya. Misalnya kita coba pakai bahasa Indonesia misalnya. Kita lanjutkan. Agak lama nunggu ya. Ini WordPress-nya versi terbaru ya, 5, berapa tadi ya? 5,51 nggak salah ya. Oke, nah WordPress pun ini karena kita sudah pakai bahasa Indonesia tadi ya. Selamat datang di WordPress, belum memulai, beberapa informasi. Jadi kita harus menyiapkan database dulu, password, dan lain sebagainya. Kami akan menggunakan informasi itu baru config. Berarti kita harus bikin dulu ya nama database ya. Berarti kita masuknya di sini juga boleh di lokal di WAM servernya ada PHP myadmin. Kita bisa bikinnya di PHP myadmin ya. Coba saya cek. Kita klik PHP myadmin. Apakah bisa dengan root? Oke, kita pakai username passwordnya kalau default itu adalah root dan usernya root, passwordnya kosong ya. Nah, sekarang kita mau menyiapkan database untuk
apa namanya untuk website dari WordPress kita. Oke, sebentar, layar saya ini penuh dengan tampilan Zoom. Oke, kita bikin database dulu ya. Bikin database, ada menu di sini, databases. Klik ini. Yang kita perlukan hanya bikin namanya saja. Jadi nama database-nya ini saya beri nama toko MIB, MIB ya, create. Nah, untuk user sama apa, karena di localhost kita pakai yang tadi saja, root sama passwordnya kosong. Oke, jadi sudah ada database namanya toko MIB. Jadi kita sudah bisa lanjut nih. Nama database-nya sudah, username-nya kita pakai yang bawaannya root, sandi kosong, host berarti localhost. Jadi sudah kita siapkan, tinggal kita IO, klik tombol IO di sini. Nama database-nya apa tadi? Toko MIB ya. Jadi isi dengan toko, sesuai dengan database yang kita bikin tadi. Nama pengguna root, passwordnya kita kosongkan saja karena ini bawaan, host localhost. Nah, prefix tabel ini awalan dari setiap tabel yang akan dibikin oleh WordPress. Mungkin kita ganti misalnya, kalau sudah online nanti disarankan diganti ya, jangan pakai yang versi default. Begitu juga untuk nama pengguna dan sandi. Nanti kita akan coba demokan juga versi online-nya bagaimana. Kirim. Oke, sebentar jalankan pemasangan, install gitu. Nah, nama situs, nama website kita misalnya toko buku ya. Misalnya saya menjual buku, toko buku MIB ya, MIB gitu kan. Ini nama kita untuk admin ya. Misalnya saya bikin admin aja. Ini nanti usahakan jangan ini ya. Ini untuk memudahkan kita hari ini. Password pun kalau bisa seperti ini. Tapi ini untuk memudahkan kita di localhost saya pakai ini aja. Karena ini lemah, pastikan kita setuju ya. Jadi pastikan ini karena passwordnya lemah ya. Untuk ke depannya jangan pakai ini untuk localhost saja. Email, oke, install WordPress. Sangat lemah nggak mau ya. Oh, email yang diminta. Sangat lemah email misalnya. Seharusnya kalau ini kita centang sangat lemah nggak ada masalah ya. Coba saya install lagi. Saya save aja deh. Nah, oke, siap. Berhasil WordPress setelah diinstal, terima kasih, selamat bekerja. Mau disuruh bekerja kita. Jadi sekarang kita coba cek localhost toko MIB ya, localhost /toko MIB. Sudah tampil, oke. Nah, ini menandakan kita sudah berhasil menginstal WordPress default-nya. Oke, instalasi di WordPress default-nya. Sekarang kita login, di sini katanya log masuk. Jadi log masuknya localhost toko MIB WP login atau WP admin ya. Ini kita masuk ke sisi backend-nya. Jadi dimasuk di sisi backend-nya pakai wp-login.php atau WP admin. Nah, kayak gini bisa, atau ini versi front end-nya dan ini versi backend-nya. Nah, mungkin kalau yang pertama biasanya kalau kita menginstal seperti ini kita ganti template dulu. Misalnya template-nya kita ganti di bagian, oh ini sudah bahasa Indonesia langsung ya. Di tampilan ada tema. Di sini temanya, nah ini yang disediakan ya, secara default. Karena saya lagi connect ke internet, mudah-mudahan bisa ya, saya coba tambah. Ini kan saya lagi connect ke internet nih. Ada yang kira-kira kita mencari, karena kita bikin toko online, berarti kita temanya yang mensupport e-commerce ya, WooCommerce ya. Kita mungkin coba ke keyword WooCommerce. Jadi kita carikan template yang kira-kira mendukung WooCommerce gitu. Banyak model ya, banyak template-nya. Kita pilih salah satu aja. Nah ini kayaknya saya install ini aja, Info. Ini coba, kita coba pakai Info. Jadi setelah kita install WordPress, usahakan cari template atau tema yang mensupport
WooCommerce. Ini contoh saja, mudah-mudahan cocok ya. Ini kalau kita online ya, jadi kalau tidak online kita terpaksa download. Kita di sini ada menu unggah tema. Jadi download di mana posisinya kita upload lagi di menu unggah tema. Nah ini sudah terpasang katanya. Kalau sudah terpasang, kita mau pakai, kita klik menu aktifkan. Oke, mudah-mudahan tidak lama. Oke, sip. Katanya sudah aktif, hemat waktu. Oh, ada data demo katanya untuk tampilannya. Jadi bisa kita impor, kita tes aja ya. Mudah-mudahan tidak lama. Coba saya lihat. One click. Oke, kita coba. Jadi dia coba memberikan data contoh sehingga tampilan ini yang tadi ini seperti ini. Coba kita refresh. Tampilan halaman depannya. Nah, ini dalam kondisi belum ada data contoh ya, seperti ini dia. Ini katanya sudah berhasil nggak? Oh, katanya mengunduh, oke, berhasil menginstal. Oh, dia install plugin ternyata. Kita aktifkan plugin. Oke, are you ready to create? Oke, sampai di situ coba saya lihat dulu. Apakah sudah berubah di sini? Belum ternyata. Berarti kita ini ya, run the setup wizard ya. Oke, kita coba. Oh ya, ada instalasinya ya. Select install demo. Oh, pakai Elementor ya. Ini cukup canggih kayaknya ininya, template-nya. Oh, sudah ada install WooCommerce langsung ini. Jadi kita bisa langsung di sini nih installnya. Nggak perlu yang kita buat tadi ya, kita klik install aja. Kita install now. Kalau tadi rencana kita mau upload ya, install plugin. Kita coba bawaannya ini dulu, bisa nggak ya? Elementor ini cukup bagus ya untuk kita mengupdate mengedit tampilan WordPress. Boleh kita coba semua. Nah ini tergantung ke masing-masing template ya, masing-masing template dan kita juga akan belajar juga ternyata ada satu Elementor gitu. Kita import. Nah ini mungkin akan butuh waktu berapa lama juga gitu. Nah, kembali kita ke WooCommerce tadi gitu. Jadi selain dia bisa menjual berupa produk atau jasa, dia juga bisa menjual dalam bentuk file. Jadi kita bisa menjual file, di-download harga filenya berapa gitu. Artinya kita jualan e-book gitu. Nah, itu dia support. Lalu kemudian metode pembayaran, dia mulai support dari transfer bank, COD, dan lain sebagainya gitu. Lalu yang berikutnya yang penting juga dalam e-commerce itu adalah metode pengiriman, menggunakan jasa JNE dan lain sebagainya. Oke, ini sudah selesai. Ini kok ada error, kita stay, apa yang terjadi? Demo, oke. Kita lihat di sini. Oke, sudah muncul, tapi ini tampilannya agak kacau sepertinya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita cek lagi. Karena ini belum jalan ya. Oke, kita refresh. Sepertinya ada masalah juga waktu installnya. Kita sudah select ya, sudah install demo. Kita skip step. Ini logo, kita masukkan logo. Ada logo nggak ya? Ini logo dari dari toko kita ya, toko online kita. Ya, ada logo nggak ya? Oke, biar gampang mungkin saya ambil logo asal aja dulu. Di P3D ada logo Politeknik kah? Nah, logo Politeknik. Oke, saya ambil ini untuk logo. Oke, choose image. Ini sudah diupload ya. Oke. Subtitle, tagline, bikin di sini apa? Harga murah
berkualitas. Nah, ini moto kita. Site icon, nah boleh kita upload yang tadi, ini aja untuk icon dari toko kita. Continue. Oh ya, website is ready. View your website, oke. Oke, seperti ini tampilannya. Kita lihat, ini gambar-gambarnya belum ada sepertinya. Nah, ini tugas kita nanti untuk mengedit-ngeditnya dan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini kondisi default agak berantakan sepertinya. Toko online-nya menggunakan info ya. Nah, ini tampilan yang akan kita edit, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Masih banyak yang kosong, kita bisa edit. Ini tampilan halaman websitenya. Nah, toko online-nya di mana gitu? Mana toko online-nya di sini? Di sini ada menu produk, ada menu sale, ada menu shop. Nah, ini bawaan waktu kita sudah menginstal tadi WooCommerce tadi. Ada menu shop. Belum ada. Kita belum ada ya, sale belum ada yang terjual produknya. Lalu ada produk juga belum ada. Kosong ya. Karena produknya belum ada nih, masih kosong gitu. Di mana kita ngedit? Jadi saya mau cek apakah sudah terinstall dengan baik WooCommerce-nya tadi. Jadi silakan mungkin saya masuk ke mana ini, masih toko MIP ya. Bisa masuk di sini, disesuaikan, atau di sini ada masuk ke dashboard. Kita masuk ke sini. Seharusnya kalau kita udah install e-commerce, WooCommerce harus sudah tampil di sini. Coba saya lihat pluginnya sudah ada nggak, plugin WooCommerce. Ini baru demo, ini WooCommerce-nya sudah ada tapi belum aktif. Nah ini ya, WooCommerce-nya sudah ada tapi belum aktif. Kita aktifkan ya, aktifkan WooCommerce. Kayak harus ada setting juga di WooCommerce ya. Nah ini buat toko online Anda, ini sudah bahasa Indonesia gitu, enak, mudah kita. Oke, ya, kita setuju. Oke, ini katanya alamatnya Jalan Kampus PNP misalnya ya. Ini opsional kalau masih ada alamat keduanya. Negaranya Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia. Oke, Indonesia muncul juga. Oh, di sebelahnya langsung daerahnya ya. Indonesia berarti Sumatera Barat. Kota, misalnya Kota Padang. Padang itu 25.000 kode posnya. Oke, kita setting untuk toko online kita, continue. Oke, continue, kita setuju ya. Mungkin kita dianggapnya untuk e-commerce-nya. Oke, kemudian apa yang mau kita jual gitu. Nah, kita tadi saya bikin toko buku ya, berarti kita jualannya elektronik komputer, makanan, minuman. Kalau lainnya ada pilihan nggak? Oke, kita pilihan lainnya nggak ada buku ya. Kita jualan buku atau book misalnya. Continue. Kemudian apa tipe produk yang akan kita list? Produk fisik, oke. Buku mungkin juga ada file yang diunduh. Yang berlangganan nih kayaknya harus berbayar ya. Oke, pilihan kita hanya dua kayaknya, produk fisik sama unduhan. Oke, kita continue. Ini masalah bisnis kita katanya. How many product do you plan to display? Kita tampilkan 1 sampai 10 aja. Kemudian currently selling boleh beli di mana aja gitu ya. Kita jualan mana saja, kayak enggak boleh kita jualan di sini aja gitu. Nah,
kita dikasih alternatif jualan di Facebook, pakai MailChimp, ini install lagi kita jadi. Ini yang disebut dengan extension tadi itu gitu. Nanti kita akan diminta install extension untuk koneksi Facebook dengan e-commerce kita. Ini sementara kita ini juga karena kita versinya offline ya, nanti online kita install. Nah, oke. Kemudian tampilannya continue. Oh, tadi karena belum aktif ya. Continue with my active theme atau yang lain. Yang ini aja lah ya. Ini dia sarankan beberapa template lagi yang sesuai dengan dia gitu. Ada yang berbayar juga. Kita langsung aja pilih yang kita lanjutkan dengan aktif tema yang sekarang. Kemudian coba enhance your store with Jetpack. Jetpack bagus ya, jadi karena kita masih offline, jadi sementara saya pilih no dulu. Oke, ini sudah mulai tampil. Nah, perhatikan sudah mulai tampil menu WooCommerce. Next, bisa personalize, bisa laporan, cukup banyak lah. Nah, oke. Sampai di situ kita sudah install WooCommerce. Kita lihat posisi sekarang tampilannya seperti apa. Ini kita refresh. Sudah ada menu tadi. Kita lihat tadi menu shopnya kita klik belum ada apa-apa ya. Sekarang sudah ada tambahan belum? Sudah ada. Nah, belum ada. Nah, ini sudah rapi tampilannya. Gitu. Jadi toko online kita nanti menjadi localhost, Tokomi, shop. Gitu. Jadi ini alamat toko ini. Ini sekarang karena belum ada produk. Nah, jadi langkah pertama kita tadi setelah install WordPress, kita install tema. Kalau tema yang kita pakai sudah support dengan WooCommerce, dia sudah sediakan fitur install WooCommerce langsung. Tapi kalau seandainya tidak disediakan, maka install WooCommerce, karena WooCommerce itu plugin. Di menu kita di sebelah kiri ini ada menu plugin. Nah, ini bagi yang tadi yang belum diinstal di temnya ya, ada menu plugin. Di sini ada tambah baru. Kita klik tambah baru, kita tinggal browse. Nah, di sini tambah baru kita bisa kalau online bisa kita cari langsung ya di sini WooCommerce gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya ada menu unggah plugin. Nah, kita disuruh browse, kita cari di mana file dari yang tadi kita sudah sediakan tadi. Jadi kalau seandainya belum diinstal, langkah-langkah seperti itu dari menu plugin. Lalu tambah baru, lalu unggah plugin. Jadi ada 3 langkah ya. Lalu kita browse di mana plugin yang sudah. Kalau sudah online, tinggal kita cari di sini kata kuncinya WooCommerce, nanti ketemu juga gitu. Kalau kita installnya online, artinya komputer kita terkoneksi ke internet gitu. Nah, muncul deh ya WooCommerce. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal install. Ini karena sudah terinstall ya, aktif. Jadi kita tinggal install online. Nah, jadi kita bisa menginstal secara online atau offline. Oke, nah setelah kita install WooCommerce tadi, kita ada menu tambahan namanya WooCommerce. Begitu kita klik WooCommerce, ada beberapa menu tambahan lagi. Mungkin yang pertama kita lakukan adalah pengaturan. Nah, di sini di bawah ada ekstensi ya, tadi saya sempat bahas ekstensi. Jadi ekstensi itu adalah perluasan dari plugin WooCommerce. Jadi kita install dulu pluginnya, nanti baru ada ekstensinya gitu. Jadi nilai tambah dari yang melekat ke plugin yang kita install. Mungkin banyak nanti ya. Tapi yang pertama yang kita lakukan adalah pengaturan ini. Nanti apapun nanti model aplikasi yang kita pakai, jangan lupa nanti kita setting dulu di pengaturan ini. Nah, ini terkait dengan toko atau produk yang akan kita jual gitu. Nah, ini yang penting, yang pertama dilakukan begitu kita sudah install WooCommerce. Ini karena kita pakai Envo tadi ya. Di sini ada mulai dengan Envo Store Form. Oke, mungkin karena kita pakai ini, kita coba aja ya, biar kelihatan seperti apa. Kita coba, ini saya juga baru mencoba juga Envo ini. Seperti apa dia gitu. Penyesuaian tema. Oke, kita sesuaikan. Oh, dia masuk ke sini. Oke, kita langsung mungkin di sini aja ya, one click. Berarti demo tadi belum masuk juga ya import datanya.
Kita import data demo. Kembali lagi ke sini ya. Kita sudah melakukan ini tadi, tapi kok masih kembali lagi ke sini? Oke, berarti nggak jalan tadi ya proses ini ya, install demonya ini. Oke, import. Berarti Elementornya nggak bisa seperti yang tadi. Jadi agak bermasalah tadi. Karena Elementor itu sepertinya berbayar. Oke, nah ini baru sudah jalan ya, tadi bermasalah, continue. Oke, berarti tadi masalahnya sepertinya di Elementornya. Oke, tapi tampilannya masih kurang bagus juga kita lihat ya. Oke, artinya kita sudah lewati proses itu. Kita kembali ke dashboard. Nah ini temanya yang perlu nih. Toko Anda sebenarnya tidak menggunakan koneksi yang aman. Oh, kita suruhnya pakai TPS. Kita nggak online ya. Kita masuk ke WooCommerce, tadi pengaturan. Nah, ini kita di bagian umum ya, ada seluruh pengaturan. Alamat 1, kota, ini sudah betul. Ini lokasi penjualan, apa kita batasi gitu, kita online, kita mungkin ke negara tertentu. Kita bisa pilih jual ke negara tertentu, nanti dipilih Indonesia misalnya. Hanya jualan di Indonesia aja. Lokasi pengiriman ke semua target, lokasi pelanggan, alamat dari toko kita, pajak, sekarang masih belum ada pajak ya. Aktifkan kupon boleh kalau seandainya kita memberikan harga-harga khusus ya terhadap yang pelanggan. Mata uang kita rupiah, ini bisa diganti ya, apa mata uang dipakai. Posisi ini simbolnya ya, sebelah kiri, pemisah. Nah, kita pemisah ribuan kita apa ya, koma apa titik ya? Mungkin ini disesuaikan 1000 kita 1.00 bukan 1, bukan ya, nanti 1 titik pemisah ribuan kita. Kita nggak ada desimal, kita simpan. Nah, itu baru di umum. Kemudian di produk. Ini yang harus kita lakukan di awal gitu. Kita setting produknya. Nah, halaman toko tadi kita kan bikin shop ya. Masih ingat ya di atas ya, local house, toko meet, shop. Kalau kita mau ganti, apakah ada pilihan lain? Tidak ada ya. Memang shop yang dia kasih. Jadi kita masuk nanti ke halaman shop untuk masuk ke produknya ya. Jadi nanti kalau kita ngasih link ke teman-teman kita gimana alamat toko online-nya, maka ini kalau online ya berarti nama domain toko apa gitu. Kalau kita tadi shop namanya, tidak kita ganti. Lalu tambah ke keranjang, boleh kita aktifkan ya. Jadi begitu orang sudah klik suatu produk, lalu dia masuk ke keranjang, gambar placeholder, ini nanti kalau bisa memang ada gambar-gambar yang disediakan untuk kalau seandainya tidak ada gambar. Adalah lampiran atau layar gambar digunakan untuk gambar produk dari katalog. Nanti gambarnya harus ada kita bikin. Kalau berat nanti kita pakai satuannya kilo, dimensi oke, ulasan produk kalau mau ada review produk di produk kita bikin silakan aja. Oke, ini sudah oke sih disimpan. Nah, ini lagi pengiriman ya. Nah, ini tadi yang mau kita bahas ya. Jadi apapun nanti metode kita, pastikan ada produk, ada metode pengiriman, ada metode pembayaran. Ini dua hal yang sangat penting dalam e-commerce ya. Ada metode pengiriman, pembayaran. Nah, pengirimannya kita lihat ada berapa sih? Ada, bisa berdasarkan zona ya. Lokasi zona. Nah, ini nanti terkait dengan pengiriman ini, apakah nanti ada kode-kode tertentu, di daerah tertentu ada biaya dan lain sebagainya. Ini mungkin kita integrasikan nanti misalnya dengan JNE atau usaha yang pembayaran lainnya ya. Nah, ini bisa ditambahkan zonanya.
Ini bisa dikatakan zonanya. Zona ini maksudnya tempat tujuan dari pengiriman ya. Kita tadi level kita di Indonesia gitu. Indonesia, di sini Indonesia ya, sorry. Mungkin namanya Indonesia aja. Indonesia aja kita ya, wilayah kita Indonesia aja gitu. Nah, metode pengirimannya apa? Kita di sini. Apakah tarifnya flat, artinya kemanapun dikirim dari kita dari Padang ini biayanya sama gitu. Atau pengiriman gratis, lagi ada promo gratis ya, atau biaya tersendiri. Nah, ini nanti ada ekstensi untuk kita menghubungkan dengan jasa pembayaran lain yang tadi saya bilang misalnya JNE. Jadi kalau kita bikin tarif tetap, maka nanti semua apapun dibeli orang dari seluruh Indonesia biayanya tetap gitu. Atau kita berikan aja. Jadi kita berikan. Tapi ini harus dibikin dulu ya. Kita tambahin juga misalnya tarif tetap. Tarif tetap nanti perlu kita setting dulu nih. Ya ini kan muncul ya. Berapa sih biaya tarif tetapnya? Kita edit. Tidak kena pajak. Bayarnya kemana aja diinstal kita kirim produk bayarnya 100.000 misalnya. Jauh dekat bayarnya 100.000. Nah, apalagi nanti metode pembayarannya baru itu yang ada ya, pengambilan lokal berarti COD ya. Ini orang tertentu ya, edit di lokasi tertentu, biayanya tertentu. Nah, ini sementara kita kosong dulu. Jadi kita sudah ini saya hapus saja. Ada dua metode pengiriman kita, gratis atau tetap. Nah, untuk yang pakai metode membayar menggunakan jasa yang lain nanti akan ada extension terpisah. Oke, nah itu yang kedua ya, setelah produk kita lakukan metode pengiriman. Oke, selesai. Kita masuk ke metode pembayaran. Jadi sudah ada metode pengiriman, kemudian masuk ke metode pembayaran. Nah, di sini WooCommerce juga sudah menyediakan transfer via bank. Ini kita tinggal aktifkan. Berarti kita menerima transfer via bank. Ini terima, ya ini versi baru ya, tampilannya agak lebih mudah. Siapkan, berarti kita install. Oke, jadi transfer ke bank, lalu di sini katanya lakukan pembayaran langsung ke rekening kami. Nah, silakanlah masukkan di sini. Silakan transfer ke, ini pastikan diisi bla bla 2, 3 dan seterusnya. Ini silakan diisi cara mentransfer, ini nomor rekeningnya, misalnya 0, ini contoh aja ya, nama rekening ya, nama rekening toko MIP, disesuaikan dengan rekening bank kita ya, nomor rekening bla 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 bla, nama bank misalnya BNI, kode pengurutan tidak ada, IBAN SWIFT nih kalau untuk orang luar negeri nanti ya, nanti berapa kode IBAN atau SWIFT-nya, berarti kita minta ke banknya. Kalau nomor rekening kita itu berapa kode IBAN dan SWIFT-nya. Kalau ada lagi bank yang lain kita tambahkan. Ini masih namanya toko MIB, nomor rekening bla bla bla, ini BCA. Ada lagi nomor rekening kita. Sesuaikan nama rekening ini dengan nama yang aslinya nanti. Mandiri. Oke, jadi di atas ini instruksi, ini ada instruksi, ini keterangan, ini instruksi pembayaran. Mungkin nanti ditambahkan jika ada kendala pembayaran, mungkin hubungi nomor WA siapa gitu. Oke, simpan. Nah, itu untuk proses kita menggunakan transfer via bank. Sudah ada 3 bank kita. Oke, kita kembali lagi ke pembayaran. Oke, sudah selesai 1. Ini sudah muncul di sini kelola ya. Tadi siapkan. Bayar cek apakah boleh, bayar di tempat. Nah, misalnya kita mau COD. Kita aktifkan dulu. Lalu siapkan. Ini bahasanya siapkan ya, karena kita pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin ini configure ya. Bayar di tempat saat oke, instruksi.
Aktifkan metode pengiriman. Di sini ada pilihan nanti yang sudah kita bikin. Nah ini tarif tetap misalnya atau pengiriman gratis. Kita cuma dua itu tadi ya. Pengambilan lokal tidak kita aktifkan tadi ya. Oke, misalnya gratis. Jadi sudah COD pengiriman gratis gitu. Oke, simpan. Nah, mungkin 3 hal ini yang mutlak perlu dicek ya. Yang pertama, produk kita sudah ada metode pengiriman, ada metode pembayaran. Masalah akun ini sudah pasti semuanya akan membuat akun dulu untuk sebelum belanja gitu kan. Lalu email, pastikan nanti ini kalau sudah online setiap transaksi akan terkirim ke email kita. Nah, ini ada format-formatnya. Misalnya kalau ada pesan baru, isinya apa ya, kita lihat. Jadi ini komunikasi yang sudah disiapkan oleh WooCommerce ya. Ini ada yang baru, selamat Anda telah menjual produk. Kok salah ya? Oh ini nanti kayak ini ya, ke notifikasi ke kita ya. Nah ini kira-kira apanya, bahasanya. Ini kayak tidak perlu kita rubah karena ini sudah otomatis nanti terkirim. Integrasi, ini integrasi dengan apa ya? Kita coba lihat. Geolocation ya, oke. Nah ini nanti mungkin kita pelajari dulu apa itu MaxMind ya. Ini mungkin terkait dengan lokasi. Nah boleh nanti dipelajari sehingga kita tahu di mana posisi orang itu sebenarnya sepertinya. Pengaturan lanjutan, oke. Lihat ya, kita lanjut pengaturan lanjutan. Oh ya, ini bagusnya ya, dia punya API ya. Ini yang bisa kita koneksikan mungkin ke Facebook dan lain sebagainya. Halaman keranjang namanya card. Oke, ini yang akan bisa kita panggil-panggil di halaman depan website kita. Oke, saya rasa konfigurasi dasarnya seperti itu. Nah, sekarang tampilan di depan belum ada apa-apa karena kita belum ada produk ya. Oh, sudah ada, sudah muncul. Oh, berarti sudah masuk. Tadi belum masuk ya, ini sekarang sudah masuk nih. Proses upload tadi. Impor data ya. Tadi kita perhatikan nggak jalan, nyata sudah jalan. Mungkin butuh waktu sepertinya. Nah, ini tokonya di shop ya. Kita klik shop. Nah, ini produknya. Kalau dia sudah toko apa namanya template yang mensupport WooCommerce, biasanya di home ini juga sudah tampil produk-produk kita dia. Oh di home-nya yang kacau ya. Tapi di shop-nya sudah jalan. Nah ini sudah bisa beli ini. Kita coba beli. Nah, langsung ya muncul gambar-gambarnya. Nah, bikinnya seperti apa nanti deskripsinya, ulasannya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara membuat produk seperti ini. Nah, usahakan nanti sebelumnya sudah ada produknya ya. Nah, di halaman WooCommerce, tadi kita masuk ke pengaturan. Di situ ada juga beranda, kita klik beranda. Pengaturan tuh mungkin satu kali aja kita laksanakan ya. Ini belum ada yang pesan sepertinya. Kita bisa melihat di sini juga ada sampai laporan ya, pesanan, ada pelanggan, ini belum ada. Mungkin kita coba bikin produk ya. Di sini di bagian bawah ada produk. Begitu kita klik produk, ada muncul menu semua produk, berarti melihat produk yang sudah ada, tambah baru, membuat produk baru, kategori. Kategori mungkin yang perlu ya kita bikin ya, kategori. Misalnya tadi kita mau bikin toko buku ya. Ini kategori yang sudah ada. Jadi kalau seandainya ada yang tidak apa, tinggal dihapus. Kita mau bikin toko buku, misal kategorinya buku. Itu saja. Kita ada gambar nggak ya mewakili buku ini? Kita pakai logo ini aja dulu. Oke. Cukup simple. Jadi setelah bikin kategorinya, baru kita bikin produk berdasarkan kategori.
Jadi lebih tertata gitu. Jadi yang beli buku ya nanti yang kita jual produk buku semua gitu kan. Kita tambah produk, tambah baru. Nah, nama produknya misalnya saya cari buku saya aja ya. IP Web ID buku. Ayo biar cepat. Oke, jadi yang tadi ya, yang penting ya 3 tadi ya, ada produk, ada metode pengiriman, ada metode pembayaran. Nah, apapun nanti toko online yang akan kita bangun, pastikan ketiga item itu ada dan berfungsi ya. Buku, kayaknya pernah bikin buku toko online nih. Nah ini buku saya tentang toko online. Ini saya save IMS, sini aja lah misalnya toko buku TBO misalnya. Ini download. Oke, di sini buku cara mudah membangun toko online. Ini silakan isi sinopsisnya ya. Ini saya sinopsisnya belum ada. Nah, di bawah ini masih ada apakah ini virtual dapat diunduh atau tidak. Harganya bukunya berapa? Misalnya 60.000. Kalau mau kita obral di jam-jam tertentu juga bisa. Misalnya di tanggal berapa, tanggal sekarang misalnya, sampai tanggal besok, karena misalnya kita lagi ulang tahun, harga obralnya jadi 40.000. Nah, seperti itu, ini bisa kita set. Itu di bagian umum, apalagi settingnya nggak ada, inventaris, ini kalau terkait dengan mau kita tata dengan baik, kodenya dan lain sebagainya, kita siapkan di sini. Kelola stok, mungkin iya ya, kita perlu jumlah stok kita saat ini berapa, misalnya stok kita ada 10, izinkan mau order, ambang stok udah oke, jual terpisah, memang kita kalau bisa menjual produk ini satu-satu ya, jual terpisah. Lalu pengirimannya, ini kira-kira beratnya berapa ya, karena nanti ini terkait dengan kalau seandainya kita jual dihitung beratnya gitu. Ini nggak sampai 1 kilo ya, 0,3 misalnya. Tidak ada kelas pengiriman. Ini kalau mau diisi ukurannya tadi sentimeter ya. Mungkin panjangnya 10, lebarnya 6 ya. Coba nanti disesuaikan. Atribut produk terkait nggak ada. Atribut mungkin ada warna dan sebagainya. Kita tambahkan kalau baju ya. Cukup saya rasa bagian situ. Ini deskripsi produk masih jelaskan deskripsi produknya. Memang di awal-awal ini kita akan banyak mengatur-ngatur ya. Lalu gambarnya di sini nih, gambar produk di sebelah kanan ini. Oke, kita lihat dulu sebelah kanan kategorinya, kita pilih buku. Ini kalau mau bikin tag boleh buku, toko online. Gambar produk di sini, atur gambar produk. Atur, berarti kita mengambil gambarnya dulu ya. Berarti kita upload. Kita pilih berkas, lalu di download. Kita simpan di download tadi ya, ini ya TBO ya. Oke, mudah-mudahan muncul. Oke, siap. Nah, di bawah ini kalau nanti ada gambar-gambar berikutnya, kalau ini gambar utamanya, di bawah ini gambar-gambar berikutnya kalau ada. Jadi mungkin gambar dari kalau baju di foto dari sisi kiri, sisi kanan, nampak atas, nampak bawah gitu kan. Nah, boleh di beberapa. Jadi ini galeri dari produk kita. Kemudian kita kalau sudah oke semuanya, kita simpan, terbitkan. Nah, ini sudah terbit ya. Ini muncul linknya nih, cara mudah produk. Jadi kalau kita lihat di sini, linknya nampak nih, toko map produk, ini linknya. Kalau kita lihat di halaman depan, ini
Ini kita klik shop. Lalu ada kategori. Nah, ini muncul di sini obral masuk obral ya. Nah, ini muncul ya, tadi harga normalnya 60.000 karena kita set obral dari tanggal sekarang sampai besok jadi 40.000. Ini orang sudah belanja, bisa diklik. Diklik ini nanti nampak sinopsis yang tadi. Nah, ini foto yang di mainnya tadi, di utama tadi. Nah, ini yang tadi kita tidak lengkapi ya, hanya satu kita tambah, sama juga gambarnya gitu. Nah, sinopsisnya di sini, informasi tambahan tadi kan ada 2 tuh, informasinya ini ukuran berat dan sebagainya. Ini kalau ada yang review, ada yang mereview produk, sinopsis. Nah, setelah nampak ini, nanti orang sudah belanja itu ada keranjangnya ya, tambah ke keranjang. Misalnya belinya, stoknya 10 ya, kita beli berapa? 1, tambah ke keranjang. Nah, tambah ke keranjangnya masih belum jalan, tidak ada produk di keranjang. Oke, ini masih muter-muter ya. Kita recent ya. Ini nggak tampil ya. Oke, ini apa masalahnya? Sepertinya di sini harus tampil ya. Dia bisa membeli beberapa. Karena saat ini begitu diklik tambah keranjang belum tampil. Oke, seharusnya sudah ada di sini, ada di keranjang sudah muncul. Keranjang masih kosong. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah seperti ini nanti misalnya. Kalau nggak ada kupon, ini jumlah yang kita beli, kita tambah 2 misalnya. Jadi seperti ini nanti tampil di keranjangnya. Perbarui keranjang, sudah muncul 2, di sini 1 tadi ya. Tadi saya tandain 2, kita lihat. Oke, sudah 2 ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti kalau sudah kita check out. Kita akan minta masukkan data nama. Jadi user itu belanja, bisa dia belanja dulu, pas mau bayar baru login mendaftar gitu kan. Tapi bisa juga dia sudah mendaftar dulu. Nah, di sini oh ini harganya 32, mahal pengirimannya. Oke, misal kita coba tes-tes saja. Jadi yang warna merah berarti kita isi wilayah Indonesia, jalan bla 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 gitu kan. Ini bla bla, Kota Padang. Provinsinya sudah otomatis, kode pos 25232 misalnya lokasinya, telepon, email, produknya ini gratis, kita nanti bayarnya bayar di tempat misalnya, nah, baru bisa buat pesan. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkah sederhananya dalam proses di e-commerce. Nah, begitu orang sudah belanja, di sisi kita sebagai admin, ini kan masih tampilan kosong, ini saya coba refresh. Tadi sudah ada orang yang belanja 1. Kita lihat, muncul ada menu pesan, kelihatan ya? Ada menu pesan 1. Nah, ini di sisi kita sebagai admin pengelola. Begitu ada yang belanja, muncul menu pesanan, ada yang pesan 1. Nah, ini otomatis di-create begitu tadi user ini meng-create ini juga termasuk terkirim ke emailnya ya, dia sudah bayar. Nah, statusnya saat ini adalah sedang diproses. Nah, kita sebagai yang punya, maka ini kita lihat siapa sih yang belanja. Kita klik, maka nampak detailnya. Tanggal 21 dia proses, dia beli, statusnya masih ini default ya, sedang proses. Ini yang ngerjain admin nomor 1 nih. Nanti ada lagi admin-admin berikutnya ya. Yang dia beli ini, harganya, ini tadi yang bawaan dari template-nya ya. Kalau kita rasa ini sudah oke, maka tugas kita yang pertama adalah mengganti ini. Jadi barang sudah kita proses, sudah kita pack, dan sudah kita kirim. Nah, kita ganti statusnya adalah selesai. Berarti sudah kita kirim, anggap sudah selesai ya. Atau di sini juga sebelah kanan juga ada nih. Ini yang akan kita informasikan ke
ke pelanggan ya, ke pelanggan. Kalau ada catatan di sini, tambahkan catatan. Ini kita anggap ini sudah selesai, sudah dikirim, tidak ada lagi yang dicek sepertinya. Nah, terakhir di sini nih kita menentukannya. Tindakan kita ini tidak ada yang ditindakkan ya, karena kita anggap ini sudah selesai. Mungkin kirim faktur misalnya, tapi ini harus dikirim ke email ya. Diklik ini ya. Kalau seandainya kita mau kirim faktur ke pelanggan, nanti terkirim ke emailnya. Ini email kita belum aktif. Apakah jalan? Kita lihat masih putar-putar. Jadi kita bisa kirim email, pesan yang perlu dikirim. Jalan ya, kita cek nanti. Nah, kalau sudah, kita simpan di sini. Perbarui. Jadi nanti statusnya sudah selesai. Oke, status pesanan sekarang, nah di sini kelihatan nih status pesanan berubah dari sedang diproses menjadi selesai. Kemudian faktur sudah dikirim. Jadi proses antara orang belanja sampai kita jadi nampak gitu. Nah, begitu sudah selesai, kita anggap itu sudah selesai, maka kita bisa lihat di laporan. Apa laporan yang dibuat oleh WooCommerce untuk kita gitu. Nah, perhatikan sudah mulai dibikin laporan nih, ada penjualan berdasar tanggal, penjualan berdasar produk, banyak ya. Ini berdasar tanggal ini sudah ada satu. Ya, harganya Rp32, murah banget ya bajunya ya, celananya gitu. Ini 7 hari terakhir, bisa juga kita custom berdasarkan tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Jadi kita bisa bikin laporan penjualan kita dari tanggal sekarang sampai 1 minggu ke depan gitu kan. Nah, bisa. Ini 1 tahun, 1 bulan terakhir, bulan ini pasti cuma 1 baru. Jadi cukup lengkap yang disediakan oleh WooCommerce. Ini juga pelanggan. Apakah ada laporan data pelanggan? Ini jumlah yang jadi pelanggan ya. Orangnya nggak lihat ya. Oh, ada ekspor CSV. Bagus ya, cukup lengkap. Ada data pelanggan juga, ada daftarnya di sini malah. Coba kita lihat daftar pelanggan. Nah, belum ada ya ternyata ya, yang jadi pelanggan. Kemudian kita lihat stok. Belum ada juga, stok habis, stok rendah, stok terbanyak. Oh, ini belum aktif sepertinya, seharusnya sudah muncul ya. Mungkin ada pengaturan kita yang tertinggal. Ini yang tersedia baru stok buku yang tadi. Bisa juga kita edit, bisa juga kita lihat produknya. Oke, saya rasa kira-kira seperti itu proses bisnis menggunakan WooCommerce ya, dengan menggunakan template Envo tadi ya. Oke, silakan nanti dicoba-coba di rumah, dipraktekkan bagaimana cara kita membuatnya dari awal sampai akhir. Dan saya rasa WooCommerce dengan hubungannya dengan WordPress itu sudah sangat bagus sekali gitu. Jadi sudah sangat terbantu kita untuk sekedar membuat toko online. Cukup simpel sebenarnya proses membuatnya gitu kan. Tapi kalau tidak dicoba juga tidak tahu begitu mudahnya gitu ya. Jadi harus dicoba. Ya, Pak. Oke, coba. Iya, Pak. Ya, Pak. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini karena semuanya nggak tampil videonya, nggak tahu ya. Ini ada di tempat atau enggak ini? Ada di tempat kok, Pak. Ada, oke, siap. Nanti akan kita bikinkan tugas ya, bagaimana cara bikin yang seperti itu. Tapi dibuatnya dalam bentuk blog. Jadi WordPress itu kan juga punya blog ya, tapi di WordPress itu Anda install WooCommerce-nya. Jadi tugas kita hari ini adalah membuat toko online pakai WordPress, online langsung ya, dibikin blog WordPress. Jadi nanti silakan bikin di sini, saya share screen. Jadi WordPress itu wordpress.com.
Ini WordPress ini kan salah satu CMS untuk membuat blog awalnya ya. Jadi silakan Anda bikin WordPress website pakai WordPress. Itu WordPress dengan WordPress sudah ya, tinggal install WooCommerce-nya. Nanti di tugas Anda tinggal mengirimkan alamat websitenya. Jadi di tugas, saya masuk di tugas di sini. Saya tambahkan. Oke, sudah saya tambahin di situ. Tugasnya ya, tugas. Ini silakan dicek, sudah bisa dilihat nggak? Sudah Pak, sudah bisa dicek Pak. Sudah ya, coba saya mau lihat posisinya, sudah bisa dijawab. Ini Praktek E-commerce. Pertemuan kedua, oh saya bukan MI3B. Oke, jadi jawabannya Anda bikin toko online gratisnya, bikin WooCommerce-nya, sertakan minimal 3 produk lah ya. Mungkin di sini saya tambahin edit. Oke, catatan minimal 3 kategori dan masing kategori berisi 2 produk. Oke, jadi minimal bikin 3 kategorinya dan setiap kategori berisi minimal 2 produk. Kalau seandainya sudah ada yang punya website sendiri, boleh menggunakan website sendiri ya. Tidak harus pakai WordPress. Ini bagi yang belum punya, boleh pakai yang gratisan. Oke, saya rasa itu kuliah kita hari ini. Ya Ya, Pak. Pak. Ya Pak, yang disampaikan tadi itu ngerti nggak gitu? Insya Allah ngerti Pak. Insya Allah Mungkin ngerti, langkahnya agak-agak lupa Pak. Mungkin dari record Bapak aja nanti Pak untuk langkah lebih lengkap ya Pak. Oke, silakan dicoba. Juga bisa juga mencari tutorial banyak di internet. Jadi gunakan aja tutorial e-commerce, WooCommerce gitu kan, nanti akan banyak gitu. Silakan dicoba. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sudah isi absen semuanya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke, siap. Sudah Oke. Pak. Oke, kalau gitu kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum.